Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di katakanlah kolom SBS yang entahlah udah berapa lama Mr. K gak bawain hal ini. Tapi kali ini Mr. K bawain dan kita mulai dari SBS volume 110. Lalu pertanyaannya, ada pertanyaan menarik apa yang katakanlah diajukan oleh para pembaca kepada Uda? Monggo, enjoy the content-nya, let's go. Halo Daci, aku ingin bertanya tentang Yamato yang memakan buah iblis hanya karena dia merasa lapar. Seperti apakah wujud Zoan Yamato ketika kecil dan seperti apa wujud hibrid miliknya? Oh, pertanyaan yang menarik. Seperti inilah Yamato ketika kecil. Hai Odachi, suku tangan panjang memiliki dua siku dalam satu tangan kan? Apakah aku benar? Jika aku benar, apakah ada nama untuk setiap siku itu? Wow, pertanyaan yang sangat luar biasa. Aku sangat tersentuh. Ya, benar, tentu saja mereka memiliki namanya sendiri. Siku yang lebih dekat dengan tangan bisa disebut dengan siku teman atau friend elbow. Sedangkan siku yang lebih dekat dengan pundak bisa disebut siku cinta atau love elbow. Hal ini memperlihatkan jarak emosi antara kau dengan orang yang sangat penting untukmu. Halo Daci, aku ingin bertanya tentang apa yang terjadi di One Piece chapter 1103. Ketika Luffy kelaparan dan dia tidak bisa bergerak, tapi di chapter 1106, tiba-tiba saja Luffy kekenyangan. Siapa sebenarnya yang memberikan makanan kepada Luffy, Odachi? Tentang hal ini ya, di chapter 1103, Luffy melihat makanan dan dia meneriakkan lapar. Lalu siapa kira-kira yang meresponnya? Apakah itu Sanji atau Franky yang berada di dekat Luffy? Atau itu Kizaru dan Sentomaru yang juga berada di sono? Siapapun yang melakukan hal ini tidak akan pernah terungkap sepertinya, karena hal itu sepertinya dilakukan sekuat cahaya atau dalam speed of light, yang mana mata biasa gak akan bisa melihatnya. Bahkan aku sendiri tidak tahu siapa yang melakukannya dalam secepat cahaya. Anyway, buat kalian yang gak paham, sekarang terungkap, yang memberi makanan ke Luffy adalah Kizaru. Cuman dia yang katakanlah secepat cahaya. Hai Odachi, aku sangat menyukai para anggota SWOT dari Angkatan Laut. Makanya aku ingin mengetahui tentang umur dan profil mereka. Apakah Drake juga berada di kelas yang sama dengan Kuzaku dan Prince Gross? Aku kurang mengerti tentang profil yang kau maksud sebenarnya. Tapi kalau itu hanya tentang umur dan tinggi, mereka aku bisa memberikan informasi ini. Cuman jika ingin mengetahui tentang SWOT lebih detail, itu semua tertulis di Fovercut dan One Piece Visual Dictionary. Umur dari Drake adalah 33 tahun, tingginya 233 cm. Lalu Kujaku, umurnya 26 tahun dan tingginya 180 cm. Lanjut Prince Grass, umurnya 29 tahun dan tingginya 205 cm. Kobe umurnya 18 tahun dan tingginya 167 cm. Hibari umurnya 17 tahun dan tingginya 165 cm. Helmepo berumur 22 tahun dan tingginya 179 cm. Meskipun Kujaku dan Groose adalah juniornya Drake, tapi mereka memiliki hubungan yang seperti teman sekelas. Aku juga sering menerima pertanyaan kalau Groose adalah pangeran dari negeri mana. Tapi faktanya Groose bukanlah seorang pangeran, dia hanyalah orang kaya saja. Odachi, apa yang akan terjadi pada Jinbe setelah 20 dan 40 tahun lagi? Jinbe sekarang berumur 46 tahun, jadi mari kita lihat seperti apa Jinbe saat berumur 60 tahun dan 80 tahun. Odachi, pakaian yang selalu digunakan oleh kelima tetua Goroshi itu, apakah itu baju desainer brand kelas atas, Odachi? Adakah kedai di Mary Joyce yang khusus menjual untuk mereka? Coba kasih tahu juga tentang desainernya. Pertanyaan yang menarik. Namanya Giorgio Armani. BTW kalau kalian nggak tahu, itu permainan kata dari Giorgio Armani, spesialis baju desainer yang asal dari kerajaan Nagagutsu. Sepatu kulit di blue. Cuma 5 tetua Goroshi yang diizinin pakai baju khususnya. Oda Sensei, Heso, di antara 9 wakil admiral yang pergi Ekep, ada satu yang mirip dengan Rear Admiral Kadar yang muncul di flashback masa lalu Pulau Manusia Ikan. Apa dia sudah dipromosikan? Coba kasih tahu juga profil dari wakil admiral lainnya. Oh, apakah yang kamu maksud Hon? Emang benar dia mirip Kadar, tapi mereka orang yang berbeda. Maaf ya untuk sketsa yang masih kasar, tapi dengan pengecualiannya, wakil admiral Doberman yang udah diperkenalkan sebelumnya, ini dia profil dari 8 wakil admiral lainnya. Wakil Admiral Pomsky, dia makan Rakorakonomi, buah otter, dan jadi manusia rusa laut. Dia ngeluarin serangan kuat dengan kerang. Lanjut wakil Admiral Doll, sang ahli bela diri dengan jiwa rock and roll. Terus ada wakil Admiral Tosa, dia bisa menggigit dengan tangannya. Kalau kalian bingung ya, Tosa adalah ras anjing petarung Jepang yang kemungkinan besar jadi inspirasi nama Tosa, mengikuti tema penamaan kanin dari beberapa wakil admiral. Next ada wakil admiral Urban, dia makan Sutsu Nobi, buah meriam-meriam, dan jadi manusia artileri. Bagian atas kepalanya bisa jadi meriam. Lanjut ada wakil admiral Bluegrass, dan dia makan Nori Nobi, buah naik-naik, dan jadi manusia pilot. Dia bisa mengubah segala sesuatu yang hidup atau benda dalam jangkauan hakinya jadi kendaraan miliknya. Dia seperti kakak perempuan untuk Suru. Next ada wakil admiral Hon, dia makan Inu Nomi model Hon.
Ryoken anjing pemburu. Dia seangkatan dengan Smoker, terus ada Wakil Admiral Red King, dia memukul dengan knuckle kanan bertenaga mesin uap. Sedangkan Wakil Admiral Guillotine, bila di kepalanya bisa dilempar kayak bumerang. Hai Odachi, got you! Coba kasih tahu kami pekerjaan sebelumnya Fujitora dan Ryokugyo. Pertanyaan yang sangat menarik. Oke, mereka jadi yang bertanggung jawab atas pertahanan negara-negara yang terafiliasi dengan pemerintahan dunia lewat sistem yang disebut Wall Military Draft. Mereka berdua dipilih oleh Angkatan Laut. Ryokugyo atau Aramaki berasal dari South Blue. Dia dulunya adalah polisi di kerajaan Taya dan menyebabkan insiden besar yang melibatkan seorang wanita dan akhirnya dipenjara. Namun reputasinya yang punya kekuatan luar biasa sampai ke telinga pemerintahan dunia. Makanya dia pada akhirnya direkrut ke Angkatan Laut dan langsung dapat promosi spesial jadi admiral. Terus Fujitora atau Isoya mengalami kerugian di tempat judi di Pulau Twin Snake yang ada di West Blue. Admiral Fujitora bekerja di sana sebagai seorang bodyguard. Namun saat pemerintahan tidak menawarkan dia dengan jumlah uang yang sangat besar, akhirnya dia malu. Jauh sebelum itu ya, Iso dulunya adalah kepala militer pertahanan di kerajaan Aoi yang pernah ada di Grand Line. Sayangnya pemerintahan dunia tahu kalau dia adalah penjahat perang besar akibat kehancuran kerajaan Aoi dalam perang. This is interesting. So itu dia Rek terkait katakanlah SBS volume 110. Dan yang paling menarik adalah sebagai jawaban yang katakanlah membuat kita bingung sebelumnya, siapa yang ngasih makan Luffy. Ternyata Kizaru. Ada yang menarik nih tentang Kizaru. Next time mungkin bakal misteri bahas lebih lanjut. Oke? So itu dia terkait SBS-nya. Jangan lupa like, share, and subs. Oke? Dan thank you BTW dan nemenin Mr. K di sini. See you next time. Adi Sekarang Salam Animania.